Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriliana. Saya dari kelas 7B jurusan Tadris IPA Biologi Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia. Lobster merupakan salah satu hewan laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi selain produk ikan. Lobster biasanya menjadi favorit bagi penggemar masakan ikan laut yang ada di restoran-restoran besar. Harganya yang mahal menjadikan lobster menjadi primadona bagi para penangkapnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, pola sebaran benih-benih lobster atau BBL dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu non-sink population yang terdiri dari pola kemelimpahan BBL rendah dalam area sangat luas, sumber rekrutmen lobster dewasa korelasinya kuat, dan tingkat lintasan 0,1% atau 1 ekor survive dari 1000 ekor. Yang kedua yaitu sink population yang terdiri dari pola kemelimpahan BBL tinggi dalam area tertentu, tidak ada korelasi kuat antara jumlah dewasa dan BBL, dan tingkat lintasan 0,01% atau 1 ekor survive dari 10.000 ekor. Status budidaya lobster di Indonesia dibagi menjadi 4 periode, yaitu pada tahun 2012, era transisi 2013-2014, Orde Kemarin 2015 sampai 2019, dan Orde Baru pada awal tahun 2020. Pada awal tahun 2012, era transisi dan Orde Kemarin masih dilarang adanya penangkapan dan pembudidayaan lobster. Tetapi pada masa Orde Baru awal tahun 2020 ini baru diizinkan adanya penangkapan dan pembudidayaan lobster dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya yaitu data sebaran pembudidaya lobster. Di Indonesia, sekitar 14 provinsi tersebar pembudidaya lobster. Di antaranya yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat sendiri tersebar di 2 kabupaten pembudidaya lobster, di antaranya Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur. Di Kabupaten Sumbawa tercatat sekitar 40 kelompok pembudidaya lobster, sedangkan di Kabupaten Lombok Timur tercatat sekitar 111 kelompok pembudidaya lobster. Selanjutnya, faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster Indonesia terdiri dari 4 faktor. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada keterampilan, yang kedua efisiensi produksi, yang ketiga pasar, dan yang keempat dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, peluang dan tantangan terdiri dari era transisi, kinerja usaha pembesaran rendah, masalah suplai pakan, dan kalah efisien dengan produsen tetangga. Selanjutnya, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, yang kedua aspek pasar, dan yang ketiga aspek sosial, keempat aspek teknis. Yang terakhir yaitu penyakit pada lobster. Yang pertama red body disease, yang kedua milk disease, yang ketiga black gill disease, yang keempat big head syndrome, dan yang kelima spread head syndrome. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.